Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafsir surat Al-Fatihah. Saya melatih Mawadatul Fitrah dengan NIM 53020210103. Surat Al-Fatihah adalah mahkota tuntunan ilahi. Dia adalah umul Al-Quran atau induk Al-Quran. Saya mengambil dari tafsir Al-Misbah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maliki yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Ihdinas syiratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat padanya, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan yang mereka sesat. Tafsir ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Ba atau dibaca bi yang diterjemahkan dengan kata dengan mengandung satu kata atau kalimat yang tidak terucap tetapi harus terlintas di dalam benak ketika mengucapkan basmalah, yaitu kata memulai, sehingga bismillah berarti saya atau kami memulai apa yang kami kerjakan ini. Dalam konteks surat ini adalah membaca ayat-ayat Al-Quran dengan nama Allah. Dengan demikian, kalimat tersebut menjadi semacam doa atau pernyataan dari pengucap bahwa ia memulai pekerjaan atas nama Allah, atau dapat juga diartikan sebagai perintah dari Allah walaupun kalimat tersebut tidak berbentuk perintah yang menyatakan mulailah pekerjaanmu dengan nama Allah. Kata Allah mempunyai kekhususan yang tidak dimiliki oleh kata lam. Ialah kata yang sempurna huruf-huruf dan maknanya, serta memiliki kekhususan berkaitan dengan rahasianya, sehingga sementara ulama menyatakan bahwa kata itulah yang dinamakan isim Allah Al-Azam atau nama Allah yang paling mulia, yang bila diucapkan dalam doa Allah akan mengabulkannya. Dengan kata Ar-Rahman digambarkan bahwa Tuhan mencurahkan rahmatnya, sedangkan Ar-Rahim dinyatakan bahwa dia memiliki sifat rahmat yang melekat pada dirinya. Ada juga ulama yang memahami kata Ar-Rahman sebagai sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mencurahkan rahmat yang bersifat sementara di dunia ini, sedangkan Ar-Rahim adalah rahmatnya yang bersifat kekal. Rahmatnya di dunia yang sementara ini meliputi seluruh makhluk tanpa kecuali dan tanpa membedakan antara mukmin dan kafir, sedangkan rahmat yang kekal adalah rahmatnya di akhirat, tempat kehidupan yang kekal yang hanya akan dinikmati oleh makhluk-makhluk yang mengabdi kepadanya. Selanjutnya tafsir ayat kedua. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kata alhamdulillah atau segala puji bagi Allah, huruf lam atau bagi yang menyertai kata Allah mengandung makna pengkhususan baginya. Ini berarti bahwa segala pujian hanya wajar dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia dipuji karena Dia yang menciptakan segala sesuatu dan segala diciptakannya dengan baik serta dengan penuh kesadaran, tanpa paksaan. Kalau demikian, maka segala perbuatannya terpuji dan segala yang terpuji merupakan perbuatannya. 2. Sehingga wajar jika mengucapkan segala puji bagi Allah semata. Lanjutan ayat ini menyatakan bahwa Allah Rabb al-Alamin, Rabbil Alamin. Kata Rabb seakar dengan kata tarbiyah, yaitu mengarahkan suatu tahap demi tahap menuju kesempurnaan kejadian dan fungsinya. Bisa juga ia berarti memiliki, walaupun pendapat pertama lebih baik, apalagi kepemilikan Allah akan disebut secara tegas dalam ayat keempat surat ini. Dengan menegaskan bahwa Allah adalah Rabb al-Alamin, ayat ini menenangkan manusia bahwa segala telah dipersiapkan Allah. Tidak ada satupun kebutuhan makhluk dalam rangka mencapai tujuan hidupnya yang tidak disediakan Allah, karena Dia adalah pendidik dan pemelihara seluruh alam.
Tafsir ayat ketiga Ar-Rahmanir Rahim. Ayat ketiga ini tidak dapat dianggap sebagai pengulangan sebagai kandungan ayat pertama basmalah. Kalimat Ar-Rahman dan Ar-Rahim dalam ayat ketiga ini bertujuan menjelaskan bahwa pendidikan dan pemeliharaan Allah sebagaimana disebutkan pada ayat kedua sama sekali bukan untuk kepentingan Allah atau suatu pamrih seperti halnya seorang atau perusahaan yang menyekolahkan karyawannya. Pendidikan dan pemeliharaan tersebut semata-mata karena rahmat dan kasih sayang Tuhan yang dicurahkan kepada makhluk-makhluknya. Penekanan pada sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim di sini dapat juga bertujuan menghapus kesan atau anggapan yang boleh jadi ditimbulkan oleh kata Rob, bahwa Tuhan memiliki sifat kekuasaan mutlak yang cenderung sewenang-wenangnya. Dengan disebutkan sifat Rahman dan Rahim, pesan tentang kuasa mutlak akan bergabung dengan pesan rahmat dan kasih sayang. Ini mengantar kepada keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Agung lagi Maha Indah, Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Selanjutnya tafsir ayat keempat Malik Yaumiddin. Ada dua bacaan populer menyangkut ayat ini, yaitu Maliki, Malik yang berarti raja, dan Maliki, Malik yang berarti pemilik. Ayat keempat surat ini dapat dibaca dengan kedua bacaan itu, dan keduanya adalah bacaan Nabi Muhammad SAW berdasar riwayat yang dapat dipertanggungjawabkan kesahihannya mutawatir. Allah adalah Malik Yaumiddin, Malik Yaum ad-Din. Yaum biasa diterjemahkan dengan hari. Kata ini terulang di dalam Al-Quran sebanyak hari-hari dalam setahun, yaitu 365 kali. Namun demikian, tidak semua kata tersebut mengandung arti yang sama dengan hari yang kita kenal dalam kehidupan dunia ini. Al-Quran menggunakan kata yaum dalam arti waktu atau periode yang terkadang sangat panjang menurut ukuran kita. Alam raya diciptakan dalam waktu 6 hari. 6 hari di sini bukan dalam arti 6 kali 24 jam. Kelahiran Isa alaihissalam juga dinamai hari kelahiran, dan ini tentu hanya berlangsung beberapa saat. Kata ad-din dalam ayat ini diartikan sebagai pembalasan atau perhitungan atau ketaatan, karena pada hari itu, hari kiamat, terjadi perhitungan dan pembalasan Allah, dan juga karena itu semua makhluk tanpa kecuali menampakkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk yang sangat nyata. Tafsir ayat kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Redaksi iyyaka mengandung arti pengkhususan, yakni tidak ada selain engkau. Ibadah yang dilakukan tidak kepada semua pun kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika demikian pandangan hati sepenuhnya hanya kepadanya, dan dengan demikian untuk kedua kalinya muncul hakikat pengawasan yang menjadi tema utama surat Al-Fatihah. Ini diperkuat oleh kata ibadah yang intinya adalah penyerahan diri secara penuh kepada Allah. Kata na'budu biasa diterjemahkan dengan menyembah, mengabdi, dan taat, dari akar kata yang sama dibentuk kata Abdullah yang artinya harfiah adalah hamba Allah. Ayat di atas mendahulukan iyyaka na'budu atas iyyaka nasta'in serta mengulangi kata iyyaka. Ibadah merupakan upaya pendekatan diri kepada Allah karena ia lebih wajar untuk didahulukan daripada meminta pertolongannya. Selanjutnya, salah satu hal yang diharapkan bantuannya adalah menyangkut ibadah itu sendiri, sehingga menjadi sangat wajar menyebut ibadah terlebih dahulu yang merupakan azam dan kebulatan tekad si pemohon, baru kemudian memohon agar dibantu antara lain dalam meraih kesempurnaan ibadah dimaksud. Tafsiran ayat ke-6, Ihdinas syiratal mustaqim. Kata ihdina terambil dari akar kata yang terdiri dari huruf-huruf ha, dal, dan ya. Maknanya berkisar pada pertama, tampil ke depan memberi petunjuk, dan kedua menyampaikan dengan lemah lembut. Dari sini lahir kata hadiah yang merupakan penyampaian sesuatu dengan lemah lembut guna menunjukkan simpati. Yang kedua, petunjuk serta kemampuan untuk melaksanakan isi petunjuk. Ini tidak dapat dilakukan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata syirat ditemukan dalam Al-Quran sebanyak 45 kali. Kesemuaannya dalam bentuk tunggal. 32 kali diantara dirangkai dengan kata mustaqim.
Selebihnya dirangkai dengan berbagai kata seperti as-saw, sawa, dan al-jahim. Selanjutnya bila sirot dinisbatkan kepada sesuatu maka penisbahannya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti kata sirotoka, jalanmu, atau siroti, jalanku, atau sirat al-aziz al-hamid, jalan Allah yang maha mulia lagi maha terpuji. Dan kepada orang-orang mukmin yang mendapat anugerah nikmat ilahi, serta dalam ayat Al-Fatihah ini sirotokal ladzina an'amta alaihim. As-sirat al-mustaqim adalah jalan yang luas, lebar, dan terdekat menuju tujuan. Jalan luas lagi lurus itu adalah segala jalan yang dapat mengantar kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Tafsir ayat ke-7, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yaitu kata nikmat yang dimaksud oleh ayat terakhir Al-Fatihah ini adalah nikmat yang paling bernilai, yang tanpa nikmat itu nikmat-nikmat lainnya tidak akan punya nilai yang berarti, bahkan dalam menjadi nikmat yaitu bencana. Nikmat tersebut adalah nikmat memperoleh hidayah Allah serta ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, yakni nikmat Islam dan penyerahan diri kepadanya. Memang seringkali Al-Quran menggunakan kata nikmat untuk makna-makna tersebut. Kata maghdubi, al-maghdub berasal dari kata ghadab yang dalam berbagai bentuknya memiliki keragaman makna. Namun kesemuaannya mengesankan sesuatu yang bersifat keras, kokoh, dan tegas. Singa, banteng, batu gunung, sesuatu yang merah padam, ingat wajah yang merah padam, semuanya digambarkan melalui akar kata ghadab. Oleh karena itu, al-ghadab adalah sikap keras, tegas, kokoh, dan sukar tergoyangkah. Yang diperankan oleh pelakunya tersebut objek disertai dengan emosi. Para ulama tafsir lain memperluas pengertian al-maghdubi alaihim sehingga mencakup semua yang telah mengenal kebenaran namun enggan mengikutinya. Anda dapat memahami kata ad-dallin dalam ayat ini adalah orang-orang Nasrani, sebagaimana informasi sebuah riwayat yang dinisbahkan kepada Nabi Muhammad SAW, tetapi tanpa menolak informasi itu. Di sini dapat diulangi penjelasan yang dikemukakan di atas tentang arti al-maghdubi alaihim, yakni bahwa penafsiran ini adalah contoh yang diangkat Nabi dari masyarakat beliau ketika itu. Demikian tafsiran surat Al-Fatihah ayat 1-7. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.